Jadi memang nomor 6 itu membalik yang normal, membalik yang sudah sebelumnya. Bu, Sudah mau paham? tanya, Ya, apa Mel? Bu, Apa yang Mel? transaksi nomor 4 di slide sebelumnya. Iya, kenapa transaksi nomor 4? Tadi dapat dari mana? Yang mana? Utang usaha 435. Oh, hutang usahanya itu kita lihat di neraca, kan ada 40.000 hutang usahanya. Terus kemudian kita baru saja beli barang dagangan di nomor 2, itu muncul hutang usaha lagi 425. Berarti dulu di neraca sudah ada 40.000, kemudian di nomor 2 muncul 425, 40 tambah 425 kan harusnya 465. Dari 465 itu yang dilunasi baru 435. Oh, oh iya ya. Ceritanya Nanti begitu. dikasih tahu. Ya, nanti dikasih tahu. Yang dilunasi apakah semuanya atau sebagian. Kalau semuanya kita bisa hitung sendiri. Kalau sebagian ya tentu saja harus dibantu dari soalnya. Oke, oke. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi sampai nomor 7. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8. Menutup perkiraan nominal. Nah, saya ingat minggu lalu saya sudah bilang ada perkiraan nominal dan satunya nama lawan katanya adalah perkiraan real. Real. Nah, kalau yang nominal ini yang setiap tahun harus ditutup buku, saat tutup buku harus saldonya dienolkan sehingga tahun depannya buka buku yang baru memulai saldo awalnya dari nol. Nah, akun-akun nominal sudah saya kasih tipsnya minggu lalu. Akun nominal itu bayangkan saja penjualan, beban, laba rugi, gitu aja. Penjualan, beban, sama keuntungan, laba, atau kerugian. Selain itu, selain yang saya sebutkan tadi, berarti itu di akuntansi namanya akun real. Kalau yang akun real itu tidak perlu dilakukan tutup buku. Nah, di sini kita mau lakukan jurnal penyesuaian atau jurnal penutup juga boleh karena ini kita buat pada 31 Desember pada saat tutup buku. Nah, supaya tidak bingung, jurnalnya ini kita bagi jadi 3. Kalau kalian amati, ini tuh ada 3 jurnal ini di nomor 8. Saya bahas satu persatu ya. Karena kita belajar tentang persediaan. Yang tadi ditanyakan Sofia, kita menggunakan metode periodik. Sehingga pada saat tutup buku, kita harus melakukan jurnal penyesuaian yang berhubungan dengan barang dagangan. Nah, di barang dagangan ini, di barang dagangan yang ini ya, kita lihat sebentar. Nah, kita kembali lagi ke nomor 8 tadi. Di nomor 8 yang ini, kita harus punya suatu informasi tentang barang dagangan. Karena kita menganut sistem periodik yang tadi, berarti kita harus punya data persediaan barang dagangan akhir tahun 2020. Di sini diketahui dari soalnya, persediaan barang dagangan akhir tahun 2020 sebesar 120.000. Ingat jurnal penyesuaiannya? Persediaan barang dagangan akhir itu diletakkan di sebelah debit.
persediaan barang dagangan awal itu letakkan di sebelah kredit. Apakah kalian masih ingat rumus mencari HPP atau harga pokok penjualan? Ada yang masih ingat? Apa rumus untuk mencari harga pokok penjualan? Siapa yang masih ingat? Masih Apa Feral rumusnya? persediaan awal, Ya, tambah pembelian, ya. tambah beban angkut, dikurangi persediaan akhir, dikurangi retur pembelian. Retur penjualan ya. Coba ditulis ya, biar lebih jelas ya. HPP itu berarti persediaan awal. Saya sedang ngetik, ini kelihatan kan ya? HPP sama dengan persediaan awal ditambah dengan Pembelian. Nah, di dalam pembelian itu masih bermacam-macam. Bisa ditambah ongkos kirim, betul? Beban angkut. Betul. Kemudian dikurangi dengan retur pembelian kalau Betul. ada. Kurangi dengan diskon pembelian kalau ada. Nah, yang terakhir Feral, setelah persediaan awal ditambah dengan pembelian, dikurangi dengan persediaan akhir. Bagus sekali. Ini adalah rumus untuk mencari harga pokok penjualan. Terima kasih Feral, bagus. Nah, kenapa saya ingatkan kalian rumus ini? Kalau yang ingat rumus, nanti jurnalnya lebih gampang. Lihat ya, perhatikan kursor saya. Cara membacanya nanti seperti ini. Persediaan awal yang 100.000 ini ditambah dengan pembelian 425. Karena mereka ditambah, maka mereka berada di lajur yang sama, yaitu sebelah kredit. Jadi awal ditambah dengan pembelian. Lalu pembelian ini harus dikurangi. Kalau ada potongan pembelian atau diskon itu mengurangi. Nah, karena operatornya minus, makanya dia pindah, bukan di lajur yang sama sebelah kredit, maka dia pindah ke debit. Kemudian, kurangi dengan persediaan barang dagangan akhir ini. Makanya di sini ada persediaan barang dagangan akhir. Nah, yang beda adalah sekarang, nanti kita membedakan antara mana yang penjualan biasa, mana yang penjualan cicilan. Kalau tadi 100 tambah 425 kurangi potongan 5, kemudian kurangi akhir 120, itu harusnya kan 400.000. Nah, dari 400.000 itu nanti kita pisahkan menjadi 2. Ada yang gara-gara cicilan, ada yang gara-gara penjualan biasa. Saya tuliskan di sini. Jadi persediaan awalnya kita coba hitung ya. Persediaan awalnya tadi kita lihat di jurnal ini, persediaan awalnya adalah 100.000. Kemudian pembeliannya adalah 425.000. Tidak ada ongkir masuk, tidak ada retur, adanya cuma diskon. Berarti dikurangi dengan diskon tadi 5.000. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir yang diketahui di soal itu 120. 100 ditambah 425, kemudian dikurangi 5, kurangi 120, itu harusnya 400.000. Nah, HPP ini terbagi menjadi 2 macam. Yang penjualan biasa 310.000, yang penjualan cicilan HPP-nya 90.000. Gitu loh maksudnya. Jadi akuntansi perusahaan yang menggunakan penjualan cicilan itu harus bisa membagi 2. Ada yang HPP penjualan biasa 310 dan HPP penjualan cicilan yang 90.000. Yang HPP